Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi transaksi murabahah. Pastikan sudah sikat gigi semua ya kalau menyampaikan murabahah gitu ya. Dalam mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Yuk kita cari tahu apa definisi murabahah. Oke, pengertian murabaha. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Ini ada di PSAK 102 paragraf 5. Jadi intinya adalah di sini bukan pembiayaan lagi seperti mudorobah dan musyarakah, melainkan jual beli. Tidak ada sohibul mal dan mudorib, tetapi adanya adalah penjual dan pembeli. Dan apa? Dan penjualnya ini adalah siapa? Penjualnya adalah bank syariah. Bank syariah harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut. Jadi ketahuan berapa keuntungannya. Jadi biaya perolehan dan keuntungan. Untuk teknis pembayaran, transaksi murabahah ini dapat dilakukan secara tunai dan tangguh. Tangguh alias mencicil, mengkredit. Nah, pembayaran transaksi murabahah tangguh dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mencicil setelah barang diterima merupakan praktik yang banyak digunakan. Yang kedua, membayar sekaligus di kemudian hari. Ini diterapkan pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman. Seperti siapa? Petani misalnya ya. Pendapatannya musiman, pas panen aja. Di sini ada kata pembiayaan. Di sini hanya istilah pembiayaan. Jual beli gitu ya. Tapi bank juga memberikan pinjaman dengan istilah pembiayaan itu. Untuk rukun murabahah ada 3, sama seperti yang lalu-lalu. 1, transaktor, yaitu penjual, bank syariah, dan pembeli nasabah. Yang kedua, objek akad murabahah, yaitu barang yang diperjualbelikan dan harga barangnya berapa. Yang pasti tadi, apa? Harga pokoknya dan keuntungannya harus diketahui. Ini yang unik di sini. Yang ketiga, ijab dan kabul, pernyataan kehendak masing-masing pihak, kesepakatan itu yang dimaksud dengan ijab dan kabul. Untuk yang pertama kita kupas, yang pertama transaktor, penjual dan pembeli. Di sana ada aturan bahwa Dewan Syariah Nasional membolehkan bank sebagai penjual meminta uang muka kepada nasabah sebagai pembeli. Dan Dewan Syariah Nasional membolehkan bank syariah meminta nasabah menyediakan jaminan. Nah, di sini ya, kata kuncinya adalah uang muka dan jaminan. Boleh. Untuk yang selanjutnya, DSN MUI membolehkan bank syariah menerapkan sanksi berupa denda. Jadi boleh, yang penting disampaikan dulu di awal. Sejumlah uang tertentu kepada nasabah yang menunda-nunda kewajibannya padahal memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya. Untuk yang kedua, objek akad murabahah bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu tanpa pesanan atau berdasarkan pesanan. Kalau dengan pesanan, kalau tanpa pesanan, bank bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya tanpa ada pesanan. Jadi ready terus, barangnya ready terus, beli dulu tanpa ada pesanan. Kalau yang kedua, ini baru beli setelah ada pesanan. Nah, bank bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya dengan adanya pesanan terlebih dahulu dari nasabah. Itu tentang objek akad murabahah. Nah, untuk yang pesanan itu bisa bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat. Kalau mengikat ini yang biasa digunakan pada praktik pembayaran. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa pesanan benar-benar akan dilakukan.
Jadi nggak pesanan yang hoax, nah gitu ya, pesanan kosong. Nggak jadi, ya itu. Untuk alurnya teman-teman kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama adalah negosiasi dulu. Yang kedua adalah akad murabahah. Akadnya seperti apa? Yang ketiga, bank syariah membeli. Membeli kepada siapa? Pemasok yang punya barang. Kemudian kalau sudah beli diapakan? Dikirim ke pembeli. Setelah dikirim diapakan lagi? Bayar ke bank syariah sejumlah harga pokok plus margin yang sudah disampaikan. Nah, yuk kita langsung ke contoh soalnya ya. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi murabahah. Saya bacakan soalnya. Pada tanggal 5 Januari 2000 XA, PT Hania melakukan negosiasi dengan Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk pembelian kendaraan sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut. Harga barang 100 juta rupiah, uang muka 10 juta rupiah, yaitu 10% dari harga barang, 3 pembiayaan bank 90 juta rupiah, marginnya 18 juta, maka harga jualnya adalah 118 juta. Ini ya, 100 juta. Ini, nah, di cuma harganya, harga barangnya plus marginnya. Harganya 100 ditambah marginnya, maka harga jualnya 118 juta. Angsurannya sebanyak selama 24 bulan. Dan biaya administrasinya 1% dari pembiayaan oleh bank. Sudah dipahami di sini ya? Harganya 100 juta, uang mukanya nasabah 10 juta. Maka dibiayai bank 90 juta, pinjam dulu bank 90 juta. Nanti nasabahnya itu mengembalikannya itu sebesar atau mengembalikan dan membeli itu ya, maksudnya membeli sebesar 118. Kenapa? Karena ada margin sebesar 18 juta. Itu. Bagaimana perhitungan angsuran per bulan? Nah, per bulan selama berapa? 24 bulan. Caranya bagaimana? Angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurangi uang muka per jumlah bulan pelunasan. Kita hitung langsung ya. Angsuran per bulan. Total piutangnya berapa tadi? 118 juta. Harganya 100 juta, marginnya 18 juta. Dikurangi uang muka. Uang mukanya berapa? 10 juta. Maka diperoleh 108 juta. Dibagi jumlah bulan pelunasan. Jumlah bulan pelunasan adalah 24, maka 108 juta dibagi 24 sama dengan 4,5 juta rupiah itu per bulannya. Untuk margin ya, ada dua pendekatan untuk mengetahui pendapatan margin murabahah, yaitu pendekatan anuitas dan pendekatan proporsional. Untuk yang disarankan oleh PSAK adalah yang proporsional, yaitu jumlah piutang yang berhasil ditagih dikalikan dengan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dari perbandingan margin dengan biaya perolehan dan perbandingan margin dengan total piutang. Yuk kita hitung satu-satu. Yang pertama, perbandingan margin dengan biaya perolehan. Caranya adalah total margin dibagi biaya operasional aset murabahah di luar uang muka dikali 100%. Maka diperolehlah 18 juta. Total marginnya tadi per 90 juta dikali 100%, yaitu 20%. Jadi margin per bulannya adalah 20% dikali biaya perolehan per bulan. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang bersih. Ini untuk presentasinya, kita lihat di sini ada 16, sekian persen. Diperoleh dari apa? Total margin dibagi total piutang bersih. Marginnya berapa? 18 juta dibagi 108 juta. Total piutang bersih. Bersih, kalau bersih sudah dikurangi dengan
uang mukanya. 118 dikurangi 10 juta. Jadi 108 juta dikali 100%. Maka diperoleh 16,66666% atau kita singkat 16,67%. Margin per bulan, maka persentase keuntungan dikali angsuran per bulan, yaitu 16,666 sekian, 67% kali 4,5 juta rupiah, yaitu 750.000 rupiah. Maka pokok per bulan, harga pokok per bulan, angsuran per bulan dikurangi margin per bulan. Angsuran per bulan tadi berapa? 4,5 juta rupiah. Dikurangi margin per bulan berapa? 750.000 yang ini. Maka diperolehlah bahwa pokok per bulannya itu sebesar 3.750.000 rupiah. Untuk tabelnya kita lihat di sini, ini yang sering dilihat kalau ada orang, kalau ada penawaran brosur-brosur yang ada di kita ya, di tangan kita. Kita lihat di sini, ada angsuran per bulannya. Tadi udah kita tahu ya, 24 bulan, masing-masingnya bulannya itu adalah 4,5 juta. Marginnya tadi sudah kita hitung, kita peroleh 750.000. Maka pokoknya itu angsuran per bulan dikurangi margin diperoleh 3.050.000 rupiah. Sama sampai tanggal 24. Sampai nomor 24, angsuran ke 24. Jadi kita lihat angsuran per bulan tadi ya, total piutangnya 108 juta. Pokoknya 90 juta. Tadi ya, 90 juta. Kan tadi ceritanya adalah harganya 100 juta. 10 jutanya itu kan uang muka, sudah dibayar sama nasabah. Yang 90 juta kan pinjem. Nah, pinjem. Terus marginnya 18 juta. Maka kembalinya adalah 108 juta rupiah. Untuk penjurnalannya ya, kita langsung ke penjurnalannya. Untuk saat negosiasi, Bank Syariah tidak melakukan jurnal apapun. Tidak perlu. Dan saat pengakuan uang muka, menurut PSAK nomor 102 paragraf 30, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima dengan cara mendebit rekening nasabah senilai uang muka yang disepakati. Kenapa mendebit? Karena kalau kredit kan rekening nasabah bertambah. Kalau debit kan rekening nasabah berkurang. Berkurang buat apa? Buat uang muka. Itu maksudnya. Kita langsung ya. Pengakuan uang muka, yaitu tadi sudah mendebit. Nah, didebitkan rekening tabungan mudharabah PT Hania. Jadi, rekeningnya PT Hania, tabungannya itu berkurang 10 juta. Atas apa? Atas transaksi uang muka. Dalam PAPSI, dalam PSAK, uang muka itu diakui sebagai liabilitas. Nah, kewajibannya bank untuk melakukan pembelian kemudian untuk dijual sebesar 10 juta. Selanjutnya, pembelian barang pesanan. Alternatif yang pertama, Bank Syariah membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok, pada orang ketiga yang punya barang yang diinginkan oleh PT Hania. Beli apa tadi ya? Mobil ya? Ya, oke. Misalkan tanggal 7 Januari 2000 XA untuk keperluan transaksi murabahah dengan PT Hania, BMS melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok Z senilai 100 juta secara tunai. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tunai. Maka mengeluarkan uang dalam bentuk kas. Kasnya bank berkurang. Kas golongan harta. Harta berkurang di sebelah mana? Sebelah kredit. Nah, atau kalau mau mengurangi rekening nasabah pemasok bisa. Jadi pemasoknya ini, Z ini sudah, ini asumsinya ya, pura-puranya itu Z itu punya rekening di Bank Syariah. Jadi tinggal apa? Nah, tinggal menambahi uang ke dalam rekeningnya pemasok tersebut. Kan rekening itu bertambah di sebelah kredit.
Jadi nggak usah ngasih uang, tapi langsung dimasukkan ke dalam rekeningnya pemasok gitu. Untuk yang debit adalah persediaan aset murabahah. Kenapa? Karena saat membeli persediaannya itu bertambah. Persediaan bertambah. Persediaan itu kan maksudnya harta ya, harta bertambah di sebelah debit. Maka persediaan aset murabahah bertambah di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah. Itu saat pembelian barang pesanan. Itu yang alternatif 1A. Sekarang alternatif 1B. Bank Syariah membeli langsung secara kredit. Kalau kredit berarti utang. Memunculkan utang ya. Jadi misalnya tanggal 7 Januari 2000 XA untuk keperluan transaksi murabahah dengan PT Hania, BMS melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok Z senilai 100 juta rupiah secara kredit. Nah, bagaimana jurnalnya? Karena ada kredit, maka utang bertambah. Utang bertambah di sebelah kredit. Nah, sebesar 100 juta rupiah. Untuk beli persediaan. Persediaan kan harta. Harta bertambah di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah. Itu. Beli aset untuk murabahah ya secara utang. Ini jurnalnya. Nah, selanjutnya langsung secara kredit. Nah, ini harus tadi ya. Tadi lanjutin dari tadi. Saat bank melakukan pelunasan utang pada pemasok. Jadi tadi ceritanya ngutang, sekarang pelunasan. Jurnalnya adalah karena melunasi, utangnya berkurang. Utang berkurang di sebelah debit. Utang berkurang di sebelah debit 100 juta rupiah. Bayar utang pakai uang, maka kas berkurang di sebelah kredit. Berkurang ya, berkurang. Atau nanti kalau nggak mau langsung secara uang, dalam bentuk uang, maka langsung dimasukkan aja ke rekening pemasok. Gak usah ketemu, langsung saya masukkan ya ke rekeningmu. Nah, di sini rekening pemasok tadi dengan asumsi bahwa pemasok tadi punya rekening di bank syariah. Itu ya. Selanjutnya, saat akad murabahah tidak jadi disepakati. Jadi ada murabahah yang tidak disepakati. Rencana tidak sesuai dengan realisasi. Misalnya, pada tanggal 10 Januari 2000 XA, nasabah pembeli membatalkan rencana pembeliannya dan meminta kembali uang muka yang telah didebit oleh Bank Syariah. Atas pembatalan rencana pembelian tersebut, Bank Syariah memotong uang muka sebesar 1 juta rupiah untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Bank Syariah dalam rangka pengadaan barang. Jurnal pengembalian uang muka tersebut adalah sebagai berikut. Uang muka dikembalikan. Uang muka tadi kan kredit. Maka kalau nggak jadi ya kembalikan. Dinolkan lagi. Dinolkan. Tadi pada saat awal adalah kredit. Maka untuk mengenolkan di debit. Uang muka di sebelah debit. Nah, pendapatan operasional apa? Kenapa di sini? Karena pendapatannya bertambah. Pendapatan bertambah di sebelah kredit sebesar 1 juta. Atas apa? Atas ini loh tadi loh. Jadi kan batal. Terus Bank Syariah motong uang untuk ganti apa? Ya tadi itu untuk ganti biaya-biaya. Nah, di sini 1 juta. Oke ya, kasnya berkurang untuk bayar uang muka atau dimasukkan kembali ke rekening nasabah. Tak kembalikan, tapi nggak utuh. Kalau kemarin kan dapat 10 juta, sekarang yang dikembalikan hanya 9 juta, yang 1 juta dimasukkan ke golongan pendapatan operasional. Ya, saat akad murabahah disepakati. Tadi nggak jadi, kalau ini disepakati. Tanggal sekian, PT Hania menandatangani akad murabahah sebagaimana yang telah dinegosiasikan tanggal 5 Januari 2000 XA. Pada saat akad murabahah jadi disepakati tersebut, terdapat beberapa transaksi yang perlu dicatat, yaitu penjualan murabahah oleh bank kepada PT Hania. 2. Pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang murabahah. 3. Pengakuan pendapatan administrasi dan penerimaan lain atas biaya yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Penjualan,
pengakuan uang muka, dan pengakuan pendapatan administrasi, serta penerimaan lain atas biaya yang dibebankan. Misalnya ada denda, misalnya ya. Itu 1, 2, dan 3. Yang pertama dulu, pencatatan penjualan murabahah. Tadi sudah beli persediaan kan? Sudah beli kan? Nah, sekarang penjualan. Karena belum menerima uang, maka dicatat sebagai piutang. Piutang murabahah bertambah di sebelah debit. Piutang termasuk golongan harta. Harta bertambah di sebelah debit. Itu. Persediaan karena sudah dijual, maka berkurang. Ini aset. Aset berkurang di sebelah kredit. Nah, margin itu apa? Tadi keuntungannya 18 juta. Dapat margin segini. Selanjutnya adalah pencatatan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang murabahah. Untuk uang mukanya, bagaimana mencatatnya? Uang muka, nah, piutangnya. Uang muka kan tadi dicatat sebagai liabilitas kan? Karena sudah dijual, maka ya sudah dihapus uang mukanya. Uang muka tadi bertambah di sebelah kredit, maka kalau dihapus di sebelah debit. Kreditnya piutang murabahah. Kenapa piutang murabahah? Karena piutangnya sudah hangus. Di saat sebelumnya kan di debit, maka dihapus kan? Dihapus sebelah kredit. Selanjutnya, pencatatan biaya-biaya yang ditangguh nasabah. Misalnya, dalam transaksi murabahah PT Hania, nasabah dikenakan biaya-biaya sebagai berikut. Biaya administrasi Rp900.000, biaya materai Rp30.000, biaya notaris Rp225.000, dan biaya asuransi jiwa Rp378.000. Gimana jurnalnya? Karena pendapatan semua ya sudah dicatat di sebelah mana? Kredit. Di kredit semua itu. Semuanya ditaruh kredit semua karena termasuk golongan pendapatan. Kemudian tinggal diambilkan dari rekening nasabah PT Hania. Ini asumsinya adalah PT Hania punya rekening di bank. Itu ya. Di bank syariah. Kalau nggak punya ya berarti kas gitu. Nah, sekarang pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo tanggal 10 Februari, nasabah membayar angsuran sebesar Rp4.500.000. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah dapat uang. Maka kas bertambah. Piutangnya hilang. Sudah hilang. Gitu ya. Rp4.500.000 setiap tanggal 10 kan? Dapat margin ya. Pendapatan margin murabahah Rp750.000. Kalau tadi saat akadnya tadi, saat pengakuan penjualan secara akrual tadi kan margin murabahahnya di sebelah kredit. Maka kalau dihapus dan sudah dapat uangnya, memunculkan pendapatan di sebelah kredit sebesar Rp750.000. Itu sudah belajar tentang transaksi murabahah. Pertemuan ke-6. Satu lagi. Lanjut tes. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.